Apa sih yang bikin Inara kemarin tuh viral? Buka cadar. No. Hah? Kita kasih solusi. Dr. Richard Lee. Wah ini nih. Aduh ini kan orang-orang di luar sana kan taunya kan wah dokter untuk memberantas abal-abal, krimnya dan seterusnya. Tapi ternyata saya berhasil ngundang beliau ini ke sini guys. Sisi lain yang sekarang orang-orang mungkin tidak tahu. Betul nggak? Setuju nggak dok? Banyak. Nah, Banyak. terutama di ranah bisnis. Yes. Lihat peluang, Inara rame. Apakah itu bagian dari bisnis? Ya, harus diakui sih ya. Ya, oke. Harus diakui ya, pastinya iya ya, pastinya ya. Tapi awalnya tidak, tapi setelah ternyata booming ya nggak ada salahnya kan untuk dimanfaatkan kan sedemikian rupa. Nah ini kalimat dimanfaatkan. Akhirnya banyak komen-komen yang muncul. Memang keren, ide bisnisnya keren. Gue aja telat untuk mikirin itu ya, keduluan sama Dr. Richard. Tapi ada juga yang menganggap bahwa batu loncatan paling bisa lu dok. Lagi rame, memanfaatkan. Jadi begitu nggak? Iya, yang nggak jadi masalah, silakan aja sih. Oke. Orang ngomong apa aja Iya. nggak jadi masalah. Oke. Tujuannya kayak gini ya. Aku melakukan bisnis ya. Ada banyak serangkaian setiap tahun juga aku melakukan bisnis. Pada suatu hari datang Ustadz Dery minta bantuan. Itu pure pertama kali dulu. Dan Oke. pada waktu aku datang pertama kali aku mau bantu. Ya, dengan melihat ada peluang bisnis. Tapi peluang bisnisnya aku nggak tahu besar atau kecil. Sejujurnya kayak gitu. Ya. Dan ini kan juga resiko. Kita ngomongin cadar ini kan resiko. Dia buka, gue bisa dipuji. Gue buka juga bisa dihujat. Ini bisa bikin dihina juga kan. Ini resikonya luar biasa besar kan. Dan rame banget loh. Ya, tapi kan aku tujuan awalnya adalah mau bantuin dulu deh. Kayak gitu punya kan. Oke. Tapi pada akhirnya, boom. Besar banget. Ya. Setelah besar apa yang terjadi? Masa aku nggak manfaatin? Gila lo. Banget. Kesempatan di depan mata ada lewat. Sama kayak misal ngomong kayak gini. Ada yang ngomong Inara ya. Inara aji mumpung. Katanya memanfaatkan kesempatan. Ya apa salahnya? Ya. Job datang di depan mata masa kagak dilewat, kagak diambil. Masa katanya nanti Inara naik dari kesusahan dari keluarganya. Kagak kayak gitu kali. Konsepnya nggak kayak gitu. Ada kesempatan di depan mata ya lahap dong. Kayak gitu kan. Oke. Tapi kan tujuan awalnya bukan mau viral gitu. Nah ini catat ya. Sebenarnya gini, ini panjang pembahasannya karena memang jujur jadi kemana-mana dalam artian Inaranya jadi kena. Sebenarnya saya nggak mau bahas itu ya dok. Ya itu udah urusan dia lah ya sama Allah dan seterusnya ya. Memang ya pengen bahas tapi sudah lah ya. Itu udah pribadinya masing-masing dari ranah yang namanya cadar apa segala macam. Cuma saatnya klarifikasi dalam artian ini kita ngomong bisnis ya. Apa iya harus buka cadar? Oh, aku nggak memaksakan ke sana. Nah, catat ya guys ya. Soalnya kan yang rame ini gara-gara dokter Richard nih yang memaksakan konsep Tidak seperti itu. pernah memaksakan ke sana, bahkan juga tidak pernah minta, tapi beliau memang mau. Tapi memang ada kalimatku, pada waktu beliau menyatakan beliau mau, aku memang ada kalimatku ya kalau memang mau kerja, memang salah satu opsinya adalah membuka. Karena kan kalau misalnya dipakai, siapa yang tahu itu elo, gue bilang. Ya kan siapa aja bisa kan gitu punya kan. Pura-pura pun juga bisa kan. Laki pun juga bisa. Kan sempat viral. Ih, Parah, bener deh ya, nyaru lah gitu. identitasnya ada di mana kayak gitu punya kan. oke. Itu ya mau nggak mau kan. Iya. Ya salah satu kalau mau terjun ya mau nggak mau ya harus buka gue bilang kan. Tapi ya itu nggak jadi keharusan. Tapi sebelum saya ngomong itu pun dia sudah mau melakukan itu gitu. Sudah ada sounding mau buka cadar gitu. Pun kalau memang misalnya dia nggak buka cadar, Aku nggak bisa maksa, gila lo. Gue minoritas Cina. Viral nanti gue. ya udah Gak boleh. Agama. Katolik nggak boleh. Gue tahu kok posisi yang mana gitu punya. Gue nggak boleh. Viralnya nggak jelas nanti. Malah niatnya mau baik tapi Iya, backfire nggak ya. boleh. Itu Oke. aja takut masih deg-degan. Makanya aku udah kemarin kan datangin Ustadz Dery kan. Kalau orang lihat kita bedah secara profesional kita ngelihat ya. Apa sih yang bikin Inara kemarin tuh viral? Buka cadar. No. Hah? Kalau dia buka cadar nggak secantik itu kira-kira viral nggak? Oke. Sekarang kalau dia buka cadar cantik tidak ada ceritanya, dihujat nggak? Kalau dia buka cadar ada ceritanya tidak ada ustadz di situ, viralnya bagus nggak? Oh, belum tentu ya. Nah, itu. Kalau kita berpikir ya, itu gue sudah plan itu sedemikian rupa. Bagaimana caranya pada waktu kita coba bedah ya supaya
yang di rumah juga bisa belajar ya kayak gitu punya bikin planningnya. Gue bikin suatu cerita dulu, bangun suatu cerita bagaimana kenapa sih dia harus buka cadar, kenapa harus dia kembali ke bekerja kembali kayak gitu punya, apa yang dia mau perjuangkan dan pesan apa yang gue pengen sampaikan ke masyarakat. Yang gue bilang cantik untuk diri kita sendiri, bukan cantik untuk orang lain, karena banyak orang lain kan ngomong cantik aku untuk suami kayak gitu punya. Enggak, no. Cantiklah untuk dirimu sendiri. Tapi kan nggak salah juga kan cantik buat suami. Oh no, salah. Salah gimana? Kayak gini. Ya kalau suami makin betah, happy. Itu efek sampingnya yes, tapi lakukan itu untuk dirimu sendiri. Sama kayak anakmu ya. Anakmu kalau misalnya sekolah untuk apa? Untuk bapakmu. Oke. Untuk diri kita dong. Kalau at the end of the day bapaknya jadi bangga dengan dia, ya oke, itu baru tuh nomor 2-nya. Yes. Oh, benahinnya dari dalam dulu ya. Lakukan diri untuk dirimu sendiri kayak gitu boy. Jangan pernah lakukan untuk orang lain. Otomatis ketika ngelakuin buat diri sendiri, dampaknya buat suami jadi lebih dapat nilai plusnya. Orang lain pasti akan lebih mencintain kamu. Itu dong pesan yang pengen ku sampaikan. Ya kan? Oke. Dan itu sudah aku sampaikan dengan baik, lalu memberikan suatu simbol untuk Inara. Inaranya juga terima ucapan terima kasih dan kembali mengungkapkan inilah alasanku balik ke dunia kerja untuk anak-anak gitu punya. Oke. Lalu Ustadz Dery kasih tahu hukumnya bagaimana buka cadar, dan dia buka cadar ternyata cantik. Memang jujur ya, kita ya masing-masing lah setuju. Nggak ada maksud untuk agama, udah pasti masing-masing, nggak boleh saling mencela dan seterusnya. Cuma memang di kalangan aku pribadi dan teman-teman apa segala macam, akhirnya rame. Permasalahannya di luar dokter Richardnya. Serius, exactly. Ini nggak ada maksud untuk gimana-gimana ke dokternya, tapi beneran. Jadi yang kena, Inara kenapa lo mau begini. Memang sebenarnya itu juga bukan nggak akan jadi pembahasan kali ini ya, itu udah pribadinya dia ya. Ya memang nasihatin monggo silakan, tapi bukan itu yang mau dibahas. Cuma ada kepikiran sangat menjadi beban nggak sih ketika memang tahu juga kan dok ya, Inara jadinya akhirnya dihujat. Enggak begitulah. Kalau aku ngelihatnya malah ini kan momen yang positif banget ya untuk Inara ya. Aku ngelihat ini momen yang sangat positif. Kalau kamu ngomong hujat, semua orang pasti ada positif dan negatif ya. Aku pernah belajar di media sosialku, dari awal aku dihujat awalnya, tapi sampai sekarang aku ngelihat 90-an% lah dukungan datang ke aku. Dan ada ngelihat hujatan, ada. Semua orang itu positif negatif. Sampai aku ngomong dengan timku, bagaimana cara jadi kita makin dikenal atau menjadi orang makin hebat. Ya banyakin aja orang yang hujat kita. Karena kalau hujatnya makin banyak, yang suka juga pasti banyak. Itu sudah jelas, algoritmanya sudah jelas. Karena alasannya? Ya kalau misalnya kita ngomong yang hujatnya 10%, kalau yang 10% ini nambah, 90% juga pasti nambah. Oh, oke. Ya. Memang ketika ada yang dihujat, pasti ada sisi lain dari yang selain yang dihujat ya? Pasti dong. Jadi ada sisi positifnya, makanya dan kalau kita ngomongin konten juga, konten apa yang naik? Ya konten yang ada perdebatannya. Kalau nggak ada perdebatannya kagak bisa naik. Iya. Oke. Ya. Nah ini pesannya teman-teman ya. Artinya pure kita bahasnya di sini nggak masuk ke ranah pribadinya Inara, itu udah urusan dia. Pilihan, betul ya? Iya, pilihan dia. Pilihan dia. Nah, cuma memang mau dibahas di sini bukan itunya. Lagi-lagi juga gue juga bukan ustadz juga dok. Jadi ngapain berhukum untuk menghakimi dan seterusnya kan? Jadi yang mau gue bahas itu adalah, ya mungkin udah banyak lah yang nasihatin dalam arti positif ya, nasihatin ke Inara pribadi dan seterusnya. Ya udahlah, biarkan mereka atau ustadz-ustadz yang menasihati. Tapi ranah sekarang ini adalah pure bisnis yang mau kita bahas. Disclaimer itu akan jadi backfire nggak kira-kira kalau memang ternyata kasus yang kemarin itu kan wah gede banget, viral. Tapi ada sisi, kita ngomong bisnisnya dasar banget ya. Pernah mikir nggak, toh ini malah jadinya bukan untung tapi malah buntung gitu loh. Ada ketakutan juga, terutama itu permasalahan soal cadar ya. Makanya aku mendatangkan ustadz juga duduk di sana, coba berbicara juga. Tapi ya kita sudah pertimbangan resiko, tapi resiko ini kecil ya. Kita coba jalan. Yang paling penting adalah setulus hati sih, itu yang paling penting dulu. Ya, bukan mau cari cuan di sini. Soalnya kalau ngomong cuan juga, klinik gue juga sudah gede, klinik gue sudah jalan juga. Athena. Even without Inara pun klinik gue sudah dikenal, sudah rame. Skincare gue juga sudah rame kayak gitu punya kan. Dan gue ngomong dengan Inara, itu jujur gue ngomong empat mata dengan Inara. Gue bilang juga posisiku sekarang ya, aku sudah punya semuanya. Aku bilang aku punya pabrik skincare, bahkan aku punya semuanya kayak gitu punya kan. Jadi tujuan di sini adalah bukan pengen ngeruk, ambil kesempatan dari dirimu sebanyak-banyaknya kayak gitu punya. Bahkan tujuanku di sini adalah nomor satu adalah mau bantuin kamu. Kayak gimana supaya kamu tuh terbantu,
jadi naik, jadi semangat lagi kayak gitu punya. Jadi ya ada perubahan brand image juga di kamu kayak gitu punya, bantu ke sana lah, ke arah sana. Baru habis itu kalau ada sisi yang kita bisa ngambil keuntungan, ya why not kayak gitu punya kan. Apalagi poinnya kan karena memang kemarin kasus itu kan dia mau nggak mau harus menghidupkan anak-anaknya ya. Akan jadi mudarat lebih besar. Pada waktu itu dia nggak ada punya opsi. Beda dengan sekarang. Pada waktu itu dia datang ke saya itu dia nggak seperti yang sekarang, dia nggak punya opsi. Oke, boleh tau nggak dok, gimana sih cerita aslinya tuh? Kan gini ya, makanya pesan yang pengen aku sampaikan dengan masyarakat tuh kayak gini. Satu sisi cewek ini orangnya lemah banget nih. Dia ini ngarep dari suami. Misalnya lu punya bini lah ya. Punya. Lu selingkuh ya. Terus jadi bini ini susah. Kita ini nggak punya pemasukan apa-apa kecuali dari suami. Ya. Jadi kalau marah dengan lo, marahnya juga nggak bisa lama-lama. Marah lama putus juga kan, aluran dana juga putus. Ya. Satu sisi kegencat marah sama lo, kesel sama lo. Satu sisi lagi anak gue mau makan apa? Anak gue sekolahnya kayak gimana nih? Itu kan yang banyak terjadi di rumah. Jadi kayak ibu itu satu hari kesel, tapi juga lihat anak-anak nanti anak-anak nggak punya bapak lagi, anaknya kayak gini lagi. Akhirnya apa? Memaafkan. Habis itu digebukin lagi, misalnya kayak gitu punya kan? Kan konteksnya banyak, ada yang digebukin, ada yang diselingkuhin, ada yang dibohongin, ada yang apa? Kita memaafkan ya karena situasi tadi kan. Siapa yang pengen? Gak ada yang pengen kan? Tapi kan melihat lagi satu sekitar, oh nggak punya opsi lain ya, sudah maafin lagi. Karena kan nggak punya pegangan. Wow. Ya kan? Tapi karena apa? Begitu kita mau perang, saya mau perang dengan kamu, seorang istri ya, maka dia butuh logistik. Perang itu butuh logistik sudah pasti. Setuju, betul. Nah dia nggak punya logistik pada waktu itu. Oh, kondisinya memang pure ibu rumah tangga ya? Ngarepin nafkah dari suami dan nafkah suaminya juga nggak lancar pada waktu itu. Oh ya? Ya menurut ceritanya seperti itu. Tapi kan dia juga mau berjuang, mau kasih makan anak, mau sekolahin anak kayak gitu kan. Akhirnya kan berpikir aku mau kerja. Nah datanglah ke saya pada waktu itu. Oh bukan dokter Richard ke sana duluan? Aku ditawarin malah. Oh taunya gitu. Wah ini peluang nih, tahu aja nih ngubungin. Oh ya? Enggak. Oh. Wah ini emang tepat waktunya di media ini untuk klarifikasi sih memang. Ini nggak tahu, nanti judulnya langsung aja Dokter Richard Lee klarifikasi atas rame nih, cek aja judulnya tuh. Oh gitu, jadi datang mengadu lah tanda kutip ya. Pak Ustadz yang minta tolong ke saya. Inaranya sebenarnya pada waktu itu minta tolong ke Pak Ustadz. Ada keresahan untuk ke sana. Pak Ustadznya telepon langsung kayak, oh ada teman gue ini pasti bisa bantu nih kayak gitu punya kan. Jadi langsung jodohin ke saya kayak gitu punya. Aku bilang ya kalau Pak Ustadz buka suara aku pasti siap bantu lah, aku bilang kan. Apapun pasti aku bantuin kayak gitu sebisaku. Intinya itu dulu. Baru habis itu susun plan jadi seperti sekarang. Nah ini kalau ngomongin plan kan ternyata sisi lain Dr. Richard Lee ini yang banyak nggak tahu adalah bisa ngeplan strategi bisnis, manajemen. Nah ini kita bongkar di sini deh. Banyak yang nggak tahu. Di sini kita nggak usah bahas, ya oke lah 10% lah dari obrolan mungkin ya. Masalah krim abal-abal apa segala macamnya udah banyak di medianya sendiri beliau. Udah coba banyak yang nggak tahu gimana? Banyak yang nggak tahu. Bro. Aku bisa ngomong ya, siapa sih Dr. Richard yang sesungguhnya ya? Nah. Karena kan yang kelihatan di kamera kan aku ngasih edukasi. Kelihatan pinter, edukatif, ngasih ilmu kayak gitu punya ya. Atau di podcast juga ngebawain orang dengan gayaku kayak gitu punya ya. Tapi banyak orang yang nggak tahu bahwa sebenarnya sejujurnya DNA aku itu adalah kingmaker. Oh ya? Apa backgroundnya? Aku dokter. Tapi aku suka bisnis, aku suka ngeplan, aku suka ya buat sesuatu sampai dari awal sampai ke ujung. Termasuk yang barang Inara ini? Termasuk itu ya, tapi kan itu ada unsur ketidaksengajaannya, tapi dimanfaatkan dengan baik lah. Tapi semua bisnis pasti ada nggak sengajanya. Oh iya, setuju. Kan, tapi maksudnya kan. Itu A sampai Z Dr. Richard? Yes. Wow. Kita tahunya cuma edukator. Termasuk hari ini akan ada kompres besar, itu semuanya plannya dia aku semua. Oh ya? Emang Hotman Paris tadi? Yes, ada Hotman Paris, ada Inge Anugrah. Tadi off the record ya teman-teman, tadi off air beliau lagi sama timnya. Hotman Paris. Gue pikir studio gue mau diserang nih. Jangan gue salah ngomong mau disomasi nih gue nih. Taunya urusan beliau pribadi. Enggak, ini aku spill di sini ya, karena ini pasti tayang setelah
brand ambassador bawa nanti sore Kompres itu tayang duluan pasti kan. Oh ya. Pasti kan habis itu tayang. Gue spill di sini nih supaya yang lain juga belajar. Grup lain bikin brand ambassador banyak. Sekarang brand ambassador nggak bisa satu bro. Kita ngomong. Kita ngomong misalnya satu grup mainnya Raffi Ahmad, mainnya Gigi, mainnya ini harus yang gede. Terus nggak bisa satu. Baimong. Kalau dulu bisa satu. Bisa satu artis ini kayak ngangkat semua brand. Iya. Harus kan kagak bisa. Kenapa gitu? Harus ya karena semua orang rumusnya sama. Oh iya. Semua orang strateginya sama. You pakai ini, besok orang pakai ini, besok orang pakai. Apa bedanya? Satu-satunya cara supaya ngefek sekarang adalah apa? Rame-rame perlu. Makanya ada yang satu brand sampai 10. Iya benar. Supaya apa? Supaya ngefek. Karena satu sudah kagak ngefek lagi. Kayak pistolnya dulu ngefek, ini sekarang kagak ngefek lagi. Erigo. Rusak kan? Akhirnya kan? Akhirnya rusak pasar kan? Sedangkan gue nggak mau bersaing di situ. Bagi gue nomor satu di Athena itu adalah konten. Konten seperti apa? Isi. Oke. Ada pesan yang mau disampaikan. Nah hari ini gue akan kompres, kita akan panggil 5 orang. Dan 5 orang ini nanti, Inge, tahu kan permasalahan Inge? Tahu. Sekarang sudah bercerai. Dia S1-nya di Kanada loh. S2-nya di Australia. Emang iya? Tapi rela berkorban semuanya, dia lepas semuanya, dia jaga anak dan suami. Mengabdikan. Itu adalah sosok yang rela berkorban. Ya, gue nanti akan di kompres tersebut akan memberikan suatu penghargaan di mana menghargai simbol dari wanita yang rela berkorban. Semua wanita aku rasa pasti rela berkorban untuk anak-anak, untuk suami. Oh jelas gitu, ya, iya dong. Dan sebagai hadiahnya, saya akan memberikan posisi direktur marketing di perusahaan pabrik skincare saya yang baru, PT Athena Group Industry. Kok enak banget hidupnya tiba-tiba langsung direktur marketing CMO? Gue cerita dulu ya. Di pegawai yang lain harus berusaha Dok, ente pilih kasih dok. Satu sisi, gue dapat engagement pasti. Besok pemberitaannya pasti headline-nya itu. Oke. Kita sekali lagi gue bilang. Sampai jatuh tuh, ini gawat nih. Sekali lagi kita bilang kita bedah secara bisnis. Kan di sini bisnis kan, bukan gosip kan? Iya memang nggak ada gosip sih. No gibah di sini. Kita bedah ya. Yeah. Efek dari kompres tersebut. Besok pasti headline-nya Inga ditunjuk jadi direktur marketing. Memang itu makanan jurnalis. Ya kan? Yang tiba-tiba ibu rumah tangga berhenti tiba-tiba menjadi posisi yang tinggi sekali. Oke. Pabrik gue kena pemberitaan. Iya jelas. Ya. Secara marketing juga dapat. Inga-nya juga dapat nggak secara citra? Dapat lah. Menang semua kan? Dan pesan yang gue sampai nyampe nggak ke masyarakat? Bahwa wanita itu rela berkorban, tapi harus ngisi dirinya sendiri. Wow. Semuanya nyampe kan? Jadi pesan ke masyarakat nyampe, ke gue berimpact, ke Inge-nya juga berimpact. Dan ini ide semuanya? Gue. Dan juga di sana nanti ada 5, semuanya tokoh akan mewakilkan simbol. Jadi Inge-nya simbol dari wanita yang rela berkorban. Inara simbol dari wanita yang kuat, strongest mom. Hotman Paris simbol dari keadilan, di mana ya selalu bantu orang susah. Sedangkan si Dennis Lim adalah simbol dari hijrah, di mana kalian boleh pakai skincare abal-abal sebelumnya atau salah pakai jalan, tapi kalian berhak untuk bertobat dan pakai skincare yang bagus lagi. Dan gue adalah simbol dari kepercayaan. Bayangkan, kita punya brand ambassador cuma 5, dan gue bilang ya nggak semahal dan semewah yang di tetangga sebelah, tapi 5-5-nya powerfulnya gila loh. Powerful. Komunikasi dan pesannya nyampe ke masyarakat. Wow. That's a kingmaker yang dikerjakan oleh kingmaker kan, seperti itu kan. Oke. Gue pikir ngomongin Mercury doang nih dokter nih. Kecelek gue. Ketipu gue selama ini. Gue pikir ngomongin Mercury doang nih. Ini dokternya tuh nih. Otaknya sadis juga nih. Wow. Businessman juga Anda ternyata ya. Oke. Jadi daripada keluar kos gede, bayar Raffi, ya tanpa mengurangi rasa hormat ya. Oke, mereka keren gitu ya. Ini jebret. Tapi impact-nya nggak bisa karena butuh cerita, butuh story untuk masuk. Gue kemarin sempat Dennis Lim pernah mampir sini juga, cerita apa segala macamnya. Artinya gue bilang, kok lu storynya kuat banget ya. Maksudnya kan cepat banget kan, judi dulu, bandar judi apa segala macam kan. Nah ternyata gue anggap ke ranah bisnisnya dia udah paham. Ternyata benar apa yang kita obrolin, kita bahas. Ya zaman dulu USP-nya unique selling proposition. Sekarang unique story proposition.
Oke, bener, setuju lagi, semuanya sama. Endorse ini, KOL ini, BA ini, ya narasinya sama. Kita mau pakai KOL yang banyak, pakai artisnya banyak. Kalau mau tuang duit, ada beberapa cara dalam marketing lah kita ngomong ya. Oke. Paling gampang adalah nuangin duit sebanyak-banyaknya. Itu cara paling just indeed. ya. Tuangin duit banyak-banyaknya ya akhirnya jadi dikenal orang, bisa. Iya. Ya, gue nggak bisa kayak gitu. Gue berpikir kayak gimana caranya nuang duitnya dikit tapi bisa nge-impact. Bukan karena nggak ada duitnya. Bukan karena nggak ada duitnya juga. Sayang bro. Susah cari duit. Ya. Dan lu boleh adu ya. Lu boleh adu. Gini ya, kalau kita ngomongin klinik kecantikan, kita ngomong industri kecantikan. Oke. Sekarang kita ngomong industri kecantikan, ini banyak yang nggak sehat. Kita ngomongin bisnisnya, kita nggak ngomongin abal-abalnya lah. Kita ngomong. Ada satu brand di TikTok, ya, hits nomor 1 sekarang di TikTok. Kayak gimana ceritanya? Dia dapat omset 4 miliar. Satu hari. Satu hari omsetnya 4 miliar, tapi ngiklannya hampir 2 miliar. Oh gitu. Oh mereka gue pikir organik yang live 24 jam. Memviralkan diri. Tapi kan ini nggak sehat. Mau sampai Oh kapan? iya, nggak, itu parah, itu OPEX-nya kayak begitu. Mau sampai kapan bro? Tapi dia berhasil. Ya, tapi gue nonton aja, gue liatin aja. Kita lihat aja sampai kapan dia sanggup seperti itu punya. Dan sekarang dia coba mempertahankan diri seolah-olah tetap jadi juara 1 dengan iklan yang masif luar biasa seperti itu punya. Yang menurut gue nggak akan bisa bertahan lama. Sorry to say ya, gue bilang ya, gue mungkin omsetnya di bawah dia, tapi rapot gue hijau. Ah, ini baru bisnismen nih, nggak merah, bener. Nggak merah. Dibandingkan ada satu lagi klinik ya, buka gila. 1 tahun buka 30 cabang. Gue buka 5 aja 4-4-an. Gue buka 5 aja tuh mengap rasanya. Kenapa? Kita kan harus nyamakan semua kualitasnya sama. Jelas. Ya kan? Iyalah. Sedangkan buka 5 aja itu kita punya kesulitan yang existingnya punya masalah. Bisnis itu kan nggak segampang membalikan telapak tangan. Setiap hari pasti ada masalah. Setiap bulan pasti ada masalah kayak gitu. Begitu kita buka 5 ya masalahnya kan tambah banyak. Apalagi kalau bisa buka 20-30 dalam 1 tahun. Itu kan masalah yang benar-benar numpuk senumpuk-numpuk. Gue berani jamin kalau mau diadu dengan gue, itu rapotnya merah semua pasti. Pasti merah semua. Oke, kelihatan keren, kelihatan hebat, tapi merah semua ngapain? Nggak sehat kayak gitu. Cash flow ancur-ancuran pasti, EBITDA pasti nggak positif tuh. Ya, Gua tahu antara dua. Makanya gue bilang antara dua yang terjadi. Ini kan strategi yang berbeda dengan gaya yang berbeda. Okay. Antara gue dengan satu pesaing lah, gue ngomong kayak gitu punya. At the end of the day kita ngelihat 5 tahun lagi. Apa yang terjadi 5 tahun lagi? Gue safety player dengan segala perhitungan gue. Gitu ya. Harusnya peluang gue untuk sampai ke ujung lebih aman. Yang satunya lagi, dia akan coba keluarin all out punya dia, buka sampai 30 cabang kayak gitu punya. Dengan resiko 5 tahun lagi bisa jadi kagak nyampe, ancur ke bawah. Atau kalau dia bisa ngelewatin fase itu, maka dia lebih di atas gue. Nah, karena dia udah jadi market leader. Ya, karena dia main resiko besar kan. Artinya dapatnya juga bisa jadi besar. Iya, kan? betul. Atau betul. ancurnya juga gede. Iya juga sih. Jangan lihatnya enaknya doang sih. Ya benar juga sih. Kita ngelihat strategi jangka panjang kita aja nanti siapa pemenangnya di jangka ke depan gitu. Itu kan pebisnis yang hebat kan harus bisa lihat future ke depan dong. Iya, ditentukan siapa yang finish duluan kan? Yes. Tapi resikonya gede banget sih, kayak misalnya bakar duit gitu ya. Iya, sama kayak yang dilakukan oleh marketplace sekarang kan, kayak Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Ya kan mereka kan punya strategi yang bakar-bakaran kayak gitu punya kan. Dan tujuannya kan mau jadi market leader supaya yang nomor 2, nomor 3-nya hilang. Iya memang begitu. Ya kan, tapi kan kita lihat kalau menang bagus, kalau kalah goodbye. Ya, jadi ID. Lo, bukan gue yang ngomong lo, berita lo. Kemarin jadi ID tutup dan seterusnya lo. Nggak kuat ya udah bakar apa kalah venture capitalnya kali ya? Ya karena persaingannya juga nggak sehat ya. Di bidang itu tuh nggak sehat. Oke. Ngeri juga nih dokter ternyata ya. Karena bisnisnya. Gue belajar dari ini. Siapa? Gue 6 tahun di Sinarmas Group. Di situ gue belajar sih sebenarnya. Oh, lah sebagai? Dokter? Direktur marketing. Dokter, medical director. Tadinya dokter biasa. Lo tau gak, pertama kali gue lulus jadi dokter ya, gue tuh jadi dokter biasa di satu perusahaan kehutanan. Oke. Cuma ngerjain pasien doang. Cuma gue menolak ngobatin pasien. Lah gimana? Maksudnya kayak gini,
pada waktu itu gue masih ingat ya, gue presentasi di depan pimpinan karena gue lihat kan namanya juga klinik di kehutanan ya, obatnya paracetamol amoxicillin. Jadi datang nih pasien ya, sakit tangan paracetamol amoxicillin, sakit perut paracetamol amoxicillin, sakit kepala paracetamol amoxicillin. Dalam hati gue, ngapain lu hire dokter ya? Gue bilang, mantri juga duduk di sini, obatnya cuma ini kan, kayak gitu kan. Oke. Gue bilang kan nggak ada, ya kayak puskesmas, persis seperti Iya, puskesmas. memang itu. Dan gue bilang sama perusahaan ya, thank you banget. Artinya kalian mendatangkan saya di sini, artinya kalian tuh sayang dengan karyawan kalian. Gue bilang kan. Tapi akan lebih bagus, sedokter sehebat apapun, itu harus butuh senjata. Gue bilang, kasih aku senjata. Gue bilang, kalau aku nggak punya senjata, aku mau perang pakai apa? Kasih aku senjata. Gue bilang, minimal menyan lah, gue bilang. Jadi aku bisa jampi, gue bilang kan. Itu ketawa semua pimpinan-pimpinan di situ. Okay. Dan pada waktu itu pimpinanku bilang, oke, Dr. Richard katanya buat planning. Dia bilang, kamu buat planning, aku akan SCC. Itu aku masih ingat banget. Nah, gue waktu itu diikutin lomba oleh bos gue. Dan gue terharu banget. Kenapa? Gue bayangin gue presentasi di situ. Semua orang ngomongin pohon. Itu kan kehutanan, Bo. Nah, iya juga. Paling penting kan bagi CEO-nya kan pohonnya gemuk, pohonnya tinggi, potongnya bagus. Iya betul. Tiba-tiba yang ngomong ini dokter, ngomongin klinik. Di kehutanan. Jadi kayak, sangat nyambung Anda kayak ya. gue waktu presentasi itu ngomong kacang kayak gitu Bu ya. Terus orang lainnya sibuk ngobrol, kagak peduli lah. Iyalah. Iya kan? Lah kok nekat? Ya gue presentasi aja sebagus yang gue bisa. Tapi memang kan public speaking gue kan bagus ya kan. Gue presentasi dengan semangat gue dan apa. Begitu gue selesai presentasi, CEO-nya itu langsung berdiri, dia langsung ngomong, ini nih orang yang saya cari selama ini, dia bilang. Apaan kehutanan dari klinik? Apa urusannya Pak CEO? Yes, dia Lah kok dia terus dia bilang apa? Lu kalian semua katanya semuanya tiru dokter ini, atau kalian saya ganti dengan dokter ini. Ini namanya baru ide ini nanti. Aku nggak nangkep gue kenapa tiba-tiba itu yang dibagusin. Karena dia nganggap idenya itu solutif, memberikan solusi gitu. Suatu breakthrough. Yang luar biasa kayak gitu punya, kayak ngasih solusi lah ke perusahaan kayak gitu punya kan. Jadi kayak ide ini di luar dari ide yang biasa kayak gitu punya kan. Wah, gue hampir nggak nginjek tanah pada waktu itu. Bener kan, CEO kan, CEO dari pusat kan. Gue dikasih sayap kayak gitu, kayak mau terbang gitu kan. Dipuji habis-habisan. Besoknya bro, orang kalau ketemu gue itu nggak lagi Dr. Richard kayak gitu. Wah, salam Dr. Richard. Udah beda ya. Ya itu awal gue bikin plan lah. Mungkin awal dari gue lahir dari situ. Oh, ini kilas balik atau sisi lainnya ternyata. Banyak belajar, sempat kerja di perusahaan ya. Ternyata di situ banyak dapat ilmu. Nah, dari situ ya. jadi bikin klinik kecil, berkembang, banyak dapat penghargaan, naik posisi, jadi dokter biasa jadi medical director. Dapat peluang banyak, dari omset cuma berapa ratus juta sampai miliaran gue pegang itu. Sampai miliaran, dan gue dekat banget dengan semua pimpinan di sana, sampai mereka menjanjikan aku tuh ya kalau misalnya nanti ada rumah sakit berdiri di sini, you pasti jadi direkturnya lah kayak gitu ya. Dan kita kan sebagai ini seneng banget lah pasti kan. Makanya S2 tuh S2 gue Mars. MARS ya? Oh iya, itu apa sih? manajemen administrasi rumah sakit. Karena gue pengen jadi direktur rumah sakit, bukan mau jadi dokter estetik. Lah kan sekarang tapi estetik. Kecemplung. Jadi gue sudah bikin, gue cinta banget dengan pekerjaan gue. Pagi siang malam gue meeting pagi siang malam, dan gue itu hidup di planning. Gue nggak hobi ketemu pasien kayak gitu nggak. Tapi kalau gue planning, gue bisa kerja sampai 12 jam, berapa belas jam juga nggak masalah kayak gitu. Sudah abis itu gue nikah kan. Abis nikah gue pikir istri gue nih, gue mau apain nih kalau kerja dengan orang lain kan nanti kena marah ya kan, bagaimana? Udah bikinin aja lah. You mau bikin apa? Aku mau bikin klinik kecantikan kok, katanya. Udah, gue modalin deh, gue bilang. Itu tuh awalnya. Jadi gue bikinin. Dia terus dia bilang namanya apa? Ya udah Athena aja deh, gue bilang. Apa kan. tuh Athena? Athena itu sebenarnya dewi perang, bukan dewi kebijaksanaan, bukan dewi kecantikan sebenarnya. Tapi kan image-nya kayak dewi kecantikan kan, gitu kan. Oke. Jadi bikinin dia klinik, aku nggak sentuh sama sekali. Kayak ya udah terserah kau deh, kau mau jungkir balik mau apa, pokoknya yang penting kau ada aktivitas, nggak gibah ke tetangga kayak gitu punya kan, terserah deh lu mau apa kayak gitu punya. Gue bisa bilang gue anak kesayangan, gue menteri kesayangan, satu-satunya dokter yang
satu-satunya dokter, yang lain kan manajer semua. Tapi kan gue dokter tapi posisinya bisa tinggi. Oke. Bahkan terlalu tinggi untuk selevel seorang dokter di kehutanan. Kan kalau di rumah sakit biasa aja dokter tinggi. Gue baru mau ngomong, pantesan tinggi di kehutanan, caranya curang. Prestasinya sih harum sih. Iya. Buat orang di bio tuh keren tuh ya. Tapi di kehutanan ya. Wih, banyak loh prestasi gue. Lu tau gak? Kan kalau perusahaan kan harus medical check up setiap tahun tuh. Gue bikin medical check up mandiri. Gue beli lab. Niat amat. Iya, sampai gue bilang, gue kan ngitung turnover, ya kan? Medical check up setahun berapa? Budgetnya segini. Gue hitung, beli alat aja. 2 kali medical check up selesai nih. Kita punya alat sendiri. Tahun ketiga profit, tahun keempat profit, tahun kelima profit, kayak gitu punya kan? Itu kan bisnis, bukan dokter. Oh iya, ternyata udah punya cikal bakal cost efisiensi. Pengusaha itu Belajar dari sana, dan enaknya lagi di sana dikasih kesempatan. Oke. Dikasih kesempatan. Dan enaknya juga kalau di sana gagal nggak apa-apa. Kok gitu? Ya baik di sana. Pokoknya ada kesempatan, terus kalau gagal ya coba lagi kayak gitu. Lingkungannya bisa buat seperti itulah. Makanya gue tumbuh kayak pohon tuh, jadi tumbuh berkembang. Tapi pada akhirnya gue di PHK. Karena ya pimpinannya hilang tadi kan, yang pimpinannya baru nggak suka dengan gue, tapi juga nggak bisa nyingkirin gue juga, nggak bisa ketemu kesalahan gue apa juga. Tahu gue. Orang-orang itu gue tahu banget. Akhirnya PHK aja ya. Akhirnya PHK ditawarin 2 kali pesangon, 2 kali ini loh, 2 kali gaji, 2 kali masa kerja. Gaji berapa waktu itu kalau boleh tahu? Pokoknya gue dapat 150 juta per bulan. Lu tau nggak? Begitu gue keluar ya dari Sinarmas ya, gue bilang dengan bini gue apa, Mam, kayaknya kita harus berhemat, gue bilang. Karena dari klinik cuma dapat paling 50-an juta sebulan. Oh, lebih kecil ya? Ya, gue bilang kayaknya kita harus berhemat, gue bilang. Dia bilang nggak apa-apa, toh kita sudah nikmatin semua, katanya kan. Hotel mewah pernah nikmatin, ke Eropa puji Tuhan pernah nikmatin, kayak gitu punya. Ya, aku bilang kayaknya kita harus berhemat, kita akan balik lagi ke nol, nggak apa-apa. Akhirnya gue pindah ke Athena. Di Athena, gue ngerasa benar-benar kayak ini bukan dunia gue. Dunia gue itu di meja meeting. Bukan one-on-one dengan pasien. Tapi gak apa-apa. Demi hidup gue kerjakan seperti itu. Dan lu tau, orang boleh ngeliat ya, Dr. Richard, dokter kecantikan yang salah satu yang terkenal lah. Iya, terkenal lah, iyalah. Lu tau gak, pertama-tama gue konsul kayak gimana? Ya ibu, ini pasien kayak gini punya. Abis itu saya ke toilet sebentar, Pak ya. Gue telepon bini gue, Mam, ini pasien ini kayak gini punya. Malah kasih apa? nanya. Lah, karena kan baru cemplung kan. Tapi habis itu gue belajar, gue bikin ini bukan hidup gue. Gue mau bikin meja meeting. Gue mau bikin tim, gue butuh HRD, gue butuh accounting. Gue percaya dalam perusahaan itu, mesin itu adalah accounting. Keuangan, iya. Ya marketing lah gitu. Setir itu adalah HRD yang mau dibawa kemana perusahaan ini kayak gitu. Dan kita harus ada, tapi kayak gimana mau ada, ini kan klinik kecil. Mau nggak mau gue harus gas sendirian dulu sampai ini agak gede, baru gue bisa bikin tim. Iyalah, kan costnya kan ngapain gede-gede orang baru mulai. Ngapain ada HRD? Kalau kita duluan pilih kan gue lah pimpinan, gue lah HRD, gue lah accounting, gue lah semuanya kayak gitu punya. Makanya gue bangun pelan-pelan, tapi ternyata hits terkenal kayak gitu punya, sampai akhirnya jadi Raja Palembang. Raja daerah dulu nih, habis Raja daerah gue cari accounting duluan, HRD masih gue. Orang bertanya-tanya, kenapa harus accounting? Bisa kerjaan sendirian. No, menurutku ini adalah investasiku. Ya, habis itu gue adain HRD. Sampai sekarang HRD-nya ada banyak orangnya. Accounting gue belasan, mungkin lebih dari 20 orang. Ya, artinya kan berkembang. Yang tadinya gue pikir nggak ada kerjaan, tiba-tiba sekarang jadi melebar. Dan akhirnya jadi Athena Group jadi seperti sekarang. Wih, ngeri. Dan salah satu strategi demand creation yang nge-create demand itu adalah gara-gara waktu sempat marah-marah dan ngebongkar krim abal-abal. Ini gue pengen tahu dulu deh. Kan gini dok, marketing itu kan nggak mudah ya. Artinya kan demand itu harus di-create, dikumpulin. Ya kan ya salah satu cara memang ya bikin konten yang memang negatif misalnya, atau nge-hate misalnya dan seterusnya gitu kan, akhirnya jadi demand ngumpul. Waktu itu kan lu viralnya begitu kan dok? Tergantung cara pandangnya. Gini, klinik gue sudah laku dari awal. Jadi klinik gue dulu laku dulu, klinik gue rame dulu.
saking ramenya orang ngantri itu aja setiap hari itu ngantrinya itu bisa 2 jam. Mau ketemu dengan gue, mau ketemu dengan dokter gue. Produk gue itu selalu laris manis. Itu dulu. Ya. Karena gue punya sesuatu, kita jadi aman mau ngapain aja. Kalau kita mau ngapain, misalnya Bill Gates deh, setiap hari kerjain apa sih? Foundation. Ya nomor 1 yang harus dikerjain apa? Prionasinya aman dulu. Gimana mau mikirin orang lain kalau prionasinya juga kagak aman? Ya kan? Betul. Gue ngerasa secara income gue sudah aman. Maka gue pengen kasih sesuatu untuk masyarakat. Panggilan hatiku apa? Dan aku ngerasa ketemu pasien ini pakai skincare abal-abal, korbannya banyak banget, dan gue mau speak up di sana. Makanya gue lakukan. Gue lakukan speak up itu. Dan at the end of the day, kalau ada yang ngomong, mungkin impact salah satu kamu mengkampanyekan ini ikut berkembangnya klinik. Padahal klinik juga sudah rame kan. Gitu. Tapi ya harus kita ngomong juga pertumbuhannya ada juga lah sedikit atau banyak dengan impact yang gue bilang skincare abal-abal atau apa. Ya nggak ada masalah menurutku. Kenapa? Karena tujuanku bukan untuk naikin sini. Tujuanku adalah pengen nyelamatin korban. Tapi at the end of the day, kalau misalnya itu menjadi suatu kesempatan, kenapa nggak kita manfaatin? Kan nggak ada yang salah. Tapi niat kita bukan untuk, gue nggak pernah bilang, Paki punya gue aja, nggak pernah bilang gue. Intinya kan gue mau nolong orang. Dan akhirnya setelah berapa tahun, orang jadi sadar, oh iya terima kasih dok. Sudah terima kasih, gue nggak pakai skincare dokter pula katanya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan kalian selamat kayak gitu punya. Oke, nggak apa-apa. Toh Tuhan bisa ngelihat dan Tuhan akan memberikan aku rezeki. Percayalah, rezeki itu dari yang di atas. Setuju. Bukan dari Richard Lee. Oke, kalau misalnya lu karyawan gue bilang ya, rezeki itu dari yang di atas. Kalau yang di atas sudah ngomong, aku akan memberikanmu ini, siapapun tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Tuh, catat teman-teman, rezeki nggak mungkin salah alamat. Nggak akan ada, seorang Richard Lee pun nggak akan bisa, aku tangkis ya rezeki dari Tuhan. Nggak bisa, namanya rezeki dari Tuhan, nyampe aja langsung ke orangnya. Tuh. Kecuali rezeki itu dari gue. Kalau dari gue, bisa aja ngadang-halangin. Nanti dia ngomong, udah jangan dikasih itu. Judi itu dia. Iya. Tapi kalau rezeki dari Tuhan, datang tuh direct langsung. Jadi ya kita lakukan aja yang terbaik, setulus hati apa. Ya tapi kalau dapat rezeki dari Tuhan, ya terima dong. Masa nggak usah Tuhan, makasih Tuhan. Ya, songong banget anak, sombong banget Anda. Ya. Oke, nangkep nih. Catat teman-teman ya, ini kan benar-benar kasih solusi Dr. Richard Lee. Yang pertama tadi memang ketika purpose kita tujuannya jelas, ya kan, bermanfaat buat orang, membantu orang, sisi positif dan seterusnya, nggak dipikirkan diri sendiri, otomatis nanti akan mengikut tuh semuanya. Kalau di agama gue, di Islam itu kan kejar akhirat, dunia akan ngikutin. Ya, kan kayak gitu kan. Artinya kan, apalagi di agama gue ngajarin juga gini dok, sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat buat manusia yang lainnya juga. Artinya ketika kita benar-benar bantu orang dan seterusnya, ini akan ngikut nih. Ya kan, kalau di gue Allah pasti ya nggak tidur juga, pasti tahu lah. Nah kayak gitu-gitu kan. Kalau secara bisnis gue translate ini secara agama kan. Secara bisnis gue translate-nya nggak usah mikirin duit, karya aja bikin aja prestasi, duit akan ngikutin. Dari dulu selalu gue ngomong, kalau lu mikir duit, maka lu kerja cuma untuk tanggal 30. Ya lu cuma kerja cuma untuk gajian. Ya kan? Gue nggak mau kerja untuk gajian. Gue mau kerja bikin karya. Karena duit akan ngikutin karya gue. Kalau gue bikin karya yang bagus, duit otomatis pasti akan kejar gue. Itu. Tapi kalau gue mikirnya cuma tanggal 30, akhirnya ya gue cuma kerjain itu aja. Betul, keren. Oh, thank you. Ini ilmu nih. Ketika kita ngejar duit tadi utamakan, kejar, tapi karyanya pasti nggak akan dipikirin tuh. Otomatis stres ya dong. Ya kan, tapi ketika kita lepas karya yang dipikirin, personal branding mungkin dan seterusnya gitu kan, ini akan ngikut tuh. Dan yang juga harus belajar terus, improvement, belajar terus gitu. Itu sangat penting banget. Ya apalagi kayak aku kan dokter ya. Kan belajarnya di kedokteran. Yang kayak gini punya kan gak ada ilmunya, tapi ternyata itu kita bisa belajar terus kok. Coba belajar, gagal, coba lagi belajar gitu. Valuasinya berapa sekarang Athena? Gue pernah ngitung gara-gara si Hotman mau beli. Emang iya? Iya. Keren dong. Itu dari mana revenue? Omset tahunan? Dari akhirnya belajar. Gara-gara kan Bang Hotman telepon, dia bilang, Richard, dia bilang kan, gue mau beli dong perusahaan lo. Bang, aku nggak pernah jual perusahaan, aku bilang kan, aku nggak pernah jual perusahaan, jadi aku nggak tahu. Udah, kau jual harga pasar, dia bilang.
buset dalam hatiku kan. Iya, iya. Aku punya 2 perusahaan bang, ada Athena yang inti nih kan, ini inti kan, satu lagi Dr. Hand, aku bilang kan sebenarnya sekarang ada banyak kan, ada pabrik juga, ada digital printing, ada pokoknya ada banyak lah, kan ada banyak nyebar. Tapi gue bilang yang ini nggak mungkin karena ini perusahaan inti dan gue nggak mau pasti dicampurin oleh siapapun kayak gitu kan. DNA-nya ini adalah DNA gue kan. Iya. Tapi yang ini ya masih berkembang kayak gitu. Gue butuh tambahan value. Oke. Aku mungkin lepas yang ini bang. Kalau abang mau, gue bilang kan. Yaudah hitung deh. Akhirnya gara-gara ini gue belajar ngitung deh. Dari mana coba kita cek ya. Dari mana? Dari revenue multiple ratio kali berapa? Kalau valuasi itu kan nggak bisa dinilai ya. Kan balik-balik lagi ke Iya, orang memang. ya. Oke, Karena setuju. kan gue sendiri juga ada valuasinya. Seorang Dr. Richard Lee aja kan ada valuasinya. Di dong. luar perusahaan dong. Di luar perusahaan. Ini kan valuasinya luar biasa. Dr. Richard Lee aja valuasinya bagus banget kayak gitu. Berapa punya, tuh kan? kalau boleh tahu tuh seorang dokter Richard Lee-nya aja? Tergantung gue dong. Kita kan nggak bisa ngomong. Gue ngomong kayak gini ya. Apa sih bedanya Dr. Richard dengan Raffi Ahmad? Follower Raffi Ahmad lebih tinggi daripada gue. Setuju, iya. Oke. Iya. Tapi impact seorang dokter itu Raffi Ahmad nggak akan punya. Contoh, kalau gue bilang ini good banget, aman untuk kalian semua. Dengan Raffi Ahmad yang ngomong ini oke banget, ini personal, ini brand awareness melawan direct sales langsung. Wah, berat lagi. Paham nggak lo? Paham gue. Oke, Iya, nah itu bedanya tuh. The ah. power of yang ngasihnya kekuatan, atau misalnya kayak gini ya, Raffi Ahmad ngomong bahwa aku pakai produk ini bagus banget. Dengan satu lagi BPOM ngomong, ini produk terpercaya, aman banget, secara jurnalnya bagus. Itu kan beda impactnya. Oh iya beda. Iya benar. Apalagi memang dikuasai di bidang itu kan. Apalagi orang yang spesifik di bidang itu kayak gitu. Iya. Jadi ini valuasinya kan juga spesifik. Tapi kalau gue ngomongin hijab kan nggak masuk. Ada lagi orang yang bervaluasi tinggi. Iya, ada lagi orang yang valuasinya tinggi di sana. Atau orang yang Iya. ngomongin makanan kan valuasinya tentu akan tinggi ke sana. Tapi kan gue kan spesifik hanya ke skincare. Jadi kan valuasi gue pasti ada di range itu dong kayak gitu kan. Tapi balik lagi kalau perusahaan kan nggak bisa kita ngomong, oh ini dokter Richard valuasi kayak gini, nggak. Kita kan ngelihat profit tahunannya berapa. Terus ya paling ada beberapa cara untuk valuasi lah kan. Yang paling simpel adalah kita ngelihat profit tahunannya berapa dikali 10 tahun. Yang kalau kita masukin duit ke bank kan, kalau misalnya bunganya kan 10 tahun tuh harusnya kan. Kalau lebih lama dari 10 tahun berarti kan jelek. Kalau lebih cepat dari 10 tahun berarti kan good. 3 tahun dapat jackpot, 1 tahun dapat ya luar biasa banget. Harusnya kita ngelihatnya kayak gitu. Ya kan? Iya. Kita hitungan aja seperti itu. Ya hitung aja dengan cara yang simpel kayak gitu, atau serahkan kepada konsultan, tolong hitungin valuasinya gitu. Oh udah ada tim konsultan ya? Ngitung sendiri, habis itu suruh konsultan bayar. Karena kan pastikan Bang Hotman kan minta angkanya dari mana nih? Ya pastilah. Makanya berapa coba profitnya? Ampun. Mau jauh deh. Cukup lah. Cukup pasti ya. Cukup lah. Tembus 2 digit. 2 digit apa nih? 2 digit M. Sebulan lah itu. Sombong kali dokter ini. Lo ngecilin Athena gue. Loh, katanya yang Athena nggak dijual. Gue nanya yang dokter Hand. Oh, Dr. Hand. Iya. Dr. Hand-nya kalau setahun lebus dong. 2 digit dong. Skincare oke juga ternyata ya. Oh, paling oke. Salah satu yang oke 3 digit? banget. Nggak T dong. T udah. Apanya? Kalau valuasi T dong. Enggak yang dokter Hand. Gue oke, Athena gue udah angkat tangan deh. Gede banget Athena. Ini kan kita ngomongin dokter Hand. Dan lu juga nggak mau jual juga kan yang Athena juga kan, Dok? Ya udah, makanya kita itu udah gue udah angkat tangan deh. Emang gede banget jujur. Bini gue udah ngikutin lu juga. Gue paham deh udah. Ya kan begitu tahu gue mau dokter Hand. Dokter Richard Dr. Hand aku kasih berapa ya kemarin? Dr. Hand aja dulu. 3 digit tapi masih awal-awal. 3 digit awal. 100-an ya? Iya. Kalau kali 10. Profitnya gede banget ya. Dia dibeli juga berapa persen ya? Masih 10% kalau nggak salah abang beli. Dengan opsi pembelian lagi di tahun ini. Iya, dapetnya 10% dengan angka yang tadi tuh. Misalnya valuasi sekian ya berarti 10%. Dan itu juga kita memperhitungkan valuasi Bang Hotman juga loh. Jadi Bang Hotman juga kan masuk kan ngasih value juga dong. Ngasih value, gitu. Bukan betul. harga pasar, bener-bener harga pasar kayak gitu. Betul. Waduh, ya oke lah. Bentar lagi kasih ke publik dong TBK. Nggak bisa. Kenapa? Katanya mau bermanfaat buat orang-orang. Ini gue yang ngomong ya. Banyak orang lain ada yang ambisius pengen arahnya ke IPO atau apa. Gue berani taruhan dalam 5 tahun ke depan tidak akan ada satupun brand skincare yang bisa IPO. Menurut gue itu tuh tindakan yang Tunggu bentar, nggak bisa tuh karena memang apa nih? Bodohnya di mana nih? lu cari siapa aja. Bahkan Wardah sekalipun juga kagak IPO. Oh iya, kemarin Harman kesini nih Pak Harman tuh.
Lu cari CEO satu orang skincare aja ya kayak gitu punya ya, yang bisa IPO sampai detik ini yang di Indonesia ya. Itu nggak ada yang bisa, nggak ada yang belum ya. Iya, enggak, alasannya apa? Kan tinggal di setting IPO dan maaf ya, mafia IPO kan juga banyak. Sulit bro. Terus ada satu lagi ya, kita ngomong ya. Kalau kita mau IPO ini kan kita kesusun kan ada banyak anak tangga untuk jadiin IPO. Nggak sekedar Athena nih mau jadi IPO, IPO kayak gitu. Oh iya. Nggak kayak gitu dong. Kita kan harus susun ini itu. Iya kalau IPO, kalau kagak, lu telan deh biayanya. Aduh. Untuk jadi IPO kan biayanya gede. Iya. Ya kan lu harus korbanin ini, lu harus korbanin itu, harus susun ini, harus susun itu. Kan ada biaya. Ada fixed cost. Yang tadi misalnya lahan lu kayak gini nih, untung lu segini nih misalnya ya. Gara-gara lu mau IPO-in, untung lu jadi kayak gini nih. Oh pasti lu tahan deh biaya ini. Ya kalau IPO, kalau kagak lu nikmatin aja sampai ujung. Goreng aja. Kan bisa digoreng. Gue gak kayak gigi. Hah? Kan bisa digoreng. Buat IPO kan banyak yang goreng. Kok gue jadi yang takut sih, malah gue yang takut. Dia yang kenceng, gue yang takut. Ya. Makanya emang gak kesana dulu ya. Enggak ada. Gue gak ada cita-cita untuk kesana. Gak ada cita-cita juga. Belum ada cita-cita, masih jauh banget sih. Dan gue lihat, gue juga masih gak pantas. Yang lain juga gue lihat masih berpeluang yang lain untuk bisa jadi IPO. Dan gue lihat yang lain pun yang lebih berpeluang pun menurut gue masih jauh. Masya Allah. Coba kita lihat dong bisnisnya Dr. Richard Lee apa aja sih? Klinik kecantikan Athena, Dr. Han. Itu main bisnisnya. Emang banyak banget sampingannya? Masih satu lingkup sih sebenarnya. Apa tuh? Kan klinik utamanya kan klinik kecantikan Athena-nya. Itu yang gede. Itu yang bisa gue bilang, lu kayak kalau gue ngomong ya sampai dengan tim ya, lu buka peta, lu lempar aja dimanapun juga kayak gitu punya, bikin klinik ini 6 bulan pasti BEP. Nekat sekali bilang seperti itu. Pada Yakin kenyataannya tuh. memang seperti itu. Emang iya? Memang seperti itu. Di mana? Lu lempar aja kayak gitu punya, pop kayak gitu punya, sampai kayak gitu punya, ya pasti kecuali kabupaten dong kayak gitu punya, kota dong. Kayak ini gitu kita punya. ngomongnya Varsity dong. Yes, kalau Tier 1. sebagus itu kayak gitu punya brand Athena, sebagus itu. Terus habis itu kan, tapi kan ini menengah ke atas untuk yang, karena di sana kalau datang ke Athena itu transaksi 2 juta, 3 juta itu B aja kayak gitu. Transaksi 5, 10, belasan, ratusan itu B aja kalau di Athena. Apa yang paling banyak, apa mereka transaksi apa sih kok bisa sampai 5 jutaan gitu? Ya perawatan biasa aja bro, perawatan. Oh, itu. Lu gak pernah kasih bini lo kan? Kasih dia yang pergi sendiri. Biasa aja, karena memang Athena kan juga kan middle up kan. Bukan, maksud gue apakah dari krim-krimnya sendiri apa segala macamnya? Produknya gue sendiri, gue punya produk soalnya satu paket gue paling mahal. Dibanding yang lain? Dibanding yang lain kompetitor, gue punya satu paket paling mahal tapi paling viral. Kita bandingin aja, yang paling laris 350.000 sepaket, 380. 100 ribuan juga Di ada. bawah itu 260, Ada. 100 ribuan. Ada. Gue paling murah 790 sepaket. Paling mahal gue 1.800.000 sepaket. Tapi lakunya di 10.000 plus. Iya. Nah, tapi gue sadar bahwa gue bukan market leader di menengah ke bawah. Makanya bikin Dr. Han. Dr. Han untuk garap yang bawah. Yes. Karena gue ketinggalan lari di market menengah ke bawah. Iya. Dok, sebelum gue lanjutin bahas ini, gue jadi kepikiran nih gara-gara lu ngomongin market bawah apa segala macam. Maaf nih ya, gue nggak nyebutin brand deh. Kan gue kan suka jalan-jalan di TikTok live apa segala macam. Ya Allah. Kan banyak banget yang 100 ribuan. 70 ribu dapat 3 dan seterusnya. Yang ngomong sih ownernya. Oke. Mukanya mengkilat-mengkilat. Udahlah, lu bisa baca mata gue lah. Siapa orangnya pasti kan yang muka mengkilat banget, cowok nih. Ya kan? Cewek juga ada. Iya, tahu gue. Dok, itu katanya dia bilang, ini gue baru bangun tidur nih, gue baru cuci muka doang apa segala macam. Tolak ukur bahwa itu bener apa enggak gimana sih? Tahu gak sih yang sampai mengkilat banget yang dia pakai BB oil dulu ya? Gak tahu gue. Sebelum live ya? Mungkin tipe orangnya seperti itu. Tapi yang bisa gue sampaikan ke masyarakat adalah itu sih? bukan tipikal kulit yang bagus ya. Even orang Korea sekalipun, benchmark kita kan Korea tuh. Iya. Ya kan? Siapa yang paling cantik di Korea sekalipun, siapa yang paling ganteng di Korea sekalipun, kagak kayak gitu mukanya. Tapi itu dia bilang muka, katanya, gue Bepom, gue begini gitu. Iya, memang Bepom produknya gitu. Tapi maksudnya gue ngelihat kayak gitu punya, agak aneh ya. Lihat mukanya mengkilap, berminyak kayak gitu punya, leher, muka dengan leher sudah beda, muka dengan tangan sudah beda. Gue rasanya pengen gue lap, sumpah.
Dan itu tuh menurut gue nggak bagus kayak gitu. Karena kita ngelihat aja benchmarknya orang di Korea, di siapapun yang kulitnya memang kita ngomong bagus kayak gitu, punya Song Hye Kyo atau siapa, kagak kayak gitu amat kok, kagak kayak gitu. Jadi itu bukan benchmark kulit yang sehat. Cuma kan orang Indonesia ini kan suka, ya entahlah ya aku bilang ya. Orang dikasih merkuri aja orang Indonesia masih mau. Susah ngomong jadi kue. Berarti menurut lo Kadang-kadang gue lihat juga kayak gini ya, ada orang yang dagunya lancip kayak gini punya. Terus datang ke klinik gue, dok gue mau yang kayak gini punya. Dalam hati gue, apa bagusnya lancip kayak gini, aneh lagi ada, gue bilang. Kayak alien kayak gini lu mau. Ya, berarti bukan itu tolak ukurnya ya? Ya itulah fungsinya kita datang ke masyarakat, kan kasih edukasi bahwa yang glowing, yang sehat tuh yang kayak gimana sih, dagu yang bagus tuh kayak gimana, hidung yang bagus tuh kayak gimana sih, gitu kan. Karena kan ada yang cuma ngikut-ngikutan doang. Iya betul lagi. Tapi 100.000 ada yang Itu bagus gua banyak. Coba deh. Itu gue mau bahas. Ayo bisnis. sekalian deh. Coba. Itu gue mau bahas bisnis. Gimana sih? Ada yang jual 70.000 sepaket. Ada yang jual 80.000 sepaket. Packagingnya bagus lagi. Gila kan? Iya. Banget kan? Bagus lagi. Setelah gue lihat buatan mana pabriknya, Guangzhou. Memang cuma Cina yang bisa kayak gitu. Memang Cina ini luar biasa. Gue sampai bilang ya, satu paket, ini gue bilang aja ya, satu paket ini dia jual 100.000. Iya. Isinya 4 item. Modalnya cuma sekian lah gue bilang. Hah? Gue bilang modalnya cuma sekian. Sedangkan produk gue satunya aja modalnya di bawah itu. Dia itu dapat 4. Ya kan? Kok bisa? Kok bisa? Iya. Cuma China yang bisa seperti itu, bro. Yang jadi permasalahan adalah China. Kalau lu pernah ke China dan sering bisnis di China, sorry to say ya, aku bukan ngomongin apa ya, orang China jangan dimu aku ya. Tapi memang di China itu memang banyak yang nakal. Banyak yang nggak jelas, banyak yang campur. Bahkan ada sebuah cerita bahwa kalau ada botox nih ya, 100 unit buatan negara tersebut kayak gitu punya. Bisa jadi 100 dalamnya, bisa jadi 90, bisa jadi 200, bisa jadi 50. This is China. Hah, kok bisa begitu ya? Itulah. Oke. Lo berarti mereka Sama importir. kayak kita ngomong amoxicillin. 500 mili. Kalau di negara situ 500 milinya itu ya kan kadang kita takar kayak gitu. Itu bisa jadi 500, bisa jadi 600, bisa jadi 700, bisa jadi 300. Some people, orang yang sering importir ke sana pasti ngomongnya kayak gitu. Semuanya pasti tahu. Oke. Pantesan gue tuh kemarin tuh sama istri gue ngeliat kok bisa jual segini, tapi bisa gila jual sini. murahnya. Loh, berarti dia maklonnya di mana? Ada otak. China Langsung importir dia. Iya. Lah kenapa lu nggak kayak gitu, Dok? Oh, gue masih fokus gue kan ke mutu dan kualitas, bukan ke. Lo berarti harga. kualitas jelek dong? Kalau yang sana, ya gue nggak bisa ngomong ya. Harusnya sih kayak gitu ya. Kan kita logiknya adalah ada barang ada harga kok. Gue kan nggak periksa lab nih, gue nggak bisa judgement dong kayak gitu punya. Tapi di mana-mana pasti ada barang ada harga kayak gitu kan. Misalnya kita ngomong botol ini dengan botol yang lebih murah ya, pasti kan ada cost, ada barangnya juga gitu. Dan jangka panjangnya gimana ya? I don't know, itu kan harus dibedah secara lebih detail ya. Mungkin di lab ya, detail satu-satu di lab harus dipisahin kayak gitu punya. Ada isi atau enggak, takutnya cuma sirup ya kan. Ada minuman kolagen, ini minuman kolagen nih gue bilang ya, minuman kolagen. Minuman kolagen gue itu 330.000. Oke. 330.000 isi 12 kalau nggak salah. Oke. Isi 12. Saingan gue market leadernya 160.000. Iya, gue tahu. Nah, sekarang ada yang lebih gila lagi, pakai yang kemasan yang kayak gelas. Tahu, gitu, iya. Isi 60, 120.000. Bahkan kadang-kadang isi 60, 85.000. Gue tanya dengan lo kayak gini. Ini minuman kolagen gue. Kolagen gue 12.000 international unit. Oke. Kan ngomong sama-sama kolagen nih. Iya. Tapi kan nggak ada dosis nih. Iya. Kalau dia taruh 1.000 di situ. Sedangkan menurut penelitian minuman kolagen kalau ada efek baru di atas 10.000. Kalau dia taruh 1.000, kalau dia taruh 500, kalau dia taruh 100, kalau dia taruh 2.500. Ya nggak ngefek lah. Nah, sama kayak gini ya, gue bikin susu ya. Terus gue masukin susu, airnya setrum. Susu minum ya nak ya. Pintar kamu pasti. Gitu mainnya. Susu nggak ini? Ya, susu. Iya susu ini sih. susu. Cuma air mulu isinya. Gue bilang, sorry to say ya, gue bilang ya, kalau sudah ngomong kayak gitu punya, itu sirup atau vitamin itu.
Udah kalah-kalahan generik itu semua. Oh gitu mainnya. Ya tapi nggak apa-apa. Ya at the end of the day nggak apa-apa kan. Bebas kalian bisa memilih sesuai dengan budget kalian, ya kan. Tapi kalau kita kan memberikan opsi kepada masyarakat. Kalau tanya aman nggak? Oh ya keluar BPOM-nya aman dong. Kita ngomongin kayak gitu punya, gue nggak mau perangin yang gue kan perangin kagak aman aja lah, ngapain gue perangin yang ya bebas lah, kan mau apa aja kan terserah lah, selagi memang aman, ya kan nggak ngerugiin masyarakat, ya kan itu aja kan. Iya. Ya balik lagi kalau misalnya mau manfaat atau enggak ya pintar-pintar masyarakat lah memilai. Nah, tuh kesimpulannya tuh. Ya memang BPOM ya oke lah saat ini menjadi tolak ukur ya, tapi kan ada harga pasti ada. Anda mau apa? Gue tahu mau apa. Enggak. BPOM sangat serius kan dalam hal ini kan? Serius. Orientasinya memang betul-betul menjaga kualitas kan? Ya, serius. Daripada gue ditelepon orang sana. Thank you dok ya. Nih kalau mau tahu lebih lanjut silakan aja mungkin tuh konsul tuh. Ada nomornya di situ. Saat ini berarti lagi fokus di yang tadi ya, bareng sama Hotman Paris dan seterusnya ya. Gue sebenarnya sudah nggak di perusahaan lagi, sudah 2 tahun. Next berarti apa nih rencana terdekat nih? Terakhir coba. Pabrik. Oh. Pabrik skincare. Berarti ada brand-brand yang sekarang. Nah ini sebenarnya kita obrolannya bakal mau panjang dikit sih sebetulnya, tapi ya kayak waktu apa segala macam. Gini, pabrik itu kan ada istilahnya maklon apa segala macam. Kok sekarang maklon pada yang dahsyat-dahsyat ya? Modal 5 juta, 3 juta bisa. Marketing aja itu. Nah, Marketing aja. Lo ngeliat begitu gimana dok? Nggak jadi masalah sih, selama itu aman nggak jadi masalah. Tapi itu bahasa marketing. Bahasa marketing, bahasa marketing itu maksudnya buat skincare 6,5 juta atau buat skincare 7,5 juta. Ya tapi skincare udah jadi cuma 5 kayak gitu punya. Lo nggak mungkin jual 5 dong. Karena kan dihitung haki, BPOM, biaya packaging, produksi apa-apa, biaya administrasi dia. Jadi dapat misalnya 6,5 juta tapi dapat 20. Kan kalau 6,5 juta lu bagi 20 kan cost unitnya jadi tinggi dong. Iya. Oh. Tapi kan lu jadi skincare. Dia nggak bohong. Iya memang gak bohong sih. 6,5 juta lu dapet skincare kan. Tapi kalau lu jual cuma 20 itu aja dan lu kagak lanjut, lu rugi dong. Iya. Karena 6,5 juta lu bagi 20 kan ancur banget angkanya. Iya. Dan pabrik lu bisa bikin mereka bisa buat brand juga? Bisa Sekarang buka dong. itu? Yes. Ini boleh nih, banyak nih teman-teman. Gue kemarin ngeriset sebelum gue ngundang Dr. Lee, Richard Lee teman-teman. Artinya banyak banget ternyata UMKM kita tuh pada pengen punya brand skincare apa segala macam. Yes, bahkan bisa. Gak jadi masalah, bagus banget kok. Boleh tau nggak MOQ-nya apa segala macam harganya? Ada yang 1.000, ada yang 500, jadi tergantung pabrik ya. Kalau di gue sih bisa dalam kapasitas rendah ya, 500, 1.000 masih bisa gitu. Oh 500 bisa ya? Iya. Kalau misalnya di perusahaan lain kalau sudah gede, kan masih baru perusahaan gue ya. Kalau misalnya perusahaan lain yang sudah gede itu nggak mau, minimal 10.000. Iya, baru minimal ratusan ribu kayak gitu punya. Athena kan sudah gede nih, ya kan. Sekarang makin lama makin gede, pabrik pun nggak bisa sempurna lagi untuk mencukupin supply kami nih. Nah, kan makanya kita bikin pabrik ini supaya ada satu orang yang bisa fokus mikirin kita doang. Ya kan? Yeah. Kalau gue nih, buatin gue dong dengan lo kayak gitu punya. Lo kan ngerjain bukan cuma gue, ngerjain yang lain juga kayak gitu punya kan. Prioritas semuanya prioritas semua kayak gitu punya kan. Nah, tapi kan kalau gue punya pabrik gue sendiri kan prioritasnya bisa gue dong kayak gitu. Apalagi kalau misalnya gue ada lonjakan yang besar, gue bilang, tolong banget dong kirim. Nggak bisa dong, ada antrian kayak gitu punya lo kan. Tapi kan kalau pabrik gue sendiri kan pasti kan utamain fokusnya. Nah gue bikin pabrik itu karena gue lihat sudah pabriknya sudah kelimpungan ngerjain punya gue. Jadi gue bikin kayaknya ini akan ke depan harus pindah nih ke pabrik ini, satu. Yang kedua kita sudah hitung juga dari belanjanya kita ke pabrik itu bisa menghidupin satu pabrik. Tinggal pabrik ini cari orang lain lagi jadi bagus deh kayak gitu punya jadi bagus. Tapi yang jelas dapat kami aja, ngurusin kami aja dia bisa hidup nih. Oke. Itu dulu. Jadi kita nggak akan bangkrut nih pabrik kayak gitu punya. Jadi ngurusin kami aja pun sudah good. Udah hidup. Tuh, terus yang second brand gue kan juga tumbuh berjalan juga, bisa dikasih ke sana juga. Habis pabrik jalan, ya kebutuhannya adalah packaging nih, tinggal isinya kan dia bikin nih. Packagingnya dari mana nih? Kita bikin lagi satu divisi lagi, satu perusahaan khusus lagi untuk packaging lagi. Ya kan jadi kayak lu mau buat tempat gue dari ujung sampai ke ujung semuanya kita bisa semua ya itu. Sampai akhirnya banyak nih printing nih. Bikin lagi.
Lama nih nyuruh ke dia nih. Iyalah. Ngantri nih. Kita bikin aja lah sudah public of printing. Kita hitung-hitung juga 3 bulan balik modal bikin digital printing. Emang kapitalis Anda. Kira panas deh. Emang ngeri emang dia nih. Tapi emang rata-rata Chinese begitu ya? Ya mungkin ya keturunan. Kita kasih solusi.